Jadi perlu masyarakat juga memang harus ketahui ya bahwa sidang dengan agenda kemarin ya terakhir sidang kemarin itu agendanya adalah pembuktian dari penuntut umum ya sidang terkait kasus pemerasan itu. Nah, pembuktian dari penuntut umum itu ya, kemarin itu ya menghadirkan saksi ya saksi dari penuntut umum, saksi fakta. Jadi saksi fakta itu dia yang dihadirkan oleh penuntut umum itu saksi yang menurut penuntut umum dapat menguatkan dakwaan. Itu. Jadi mendukung dakwaan. Itu. Nah, lalu bagaimana kalau agenda pembuktian dari penuntut umum kemudian terdakwa juga mau menyampaikan bukti-bukti? Tidak bisa, belum saatnya karena itu masih agenda pembuktian dari penuntut umum. Kalau seandainya terdakwa ingin menyampaikan sesuatu, ya, itu ada gilirannya. Nanti gilirannya di pemeriksaan terdakwa. Nah, sidang kemarin terakhir ini kan pembuktian dari penuntut umum, menghadirkan saksi-saksi. Apalagi kemarin ditunda diskor karena terdakwa sakit. Kemudian saksi yang sama itu perintah majelis hakim kan agar dihadirkan lagi di sidang Kamis depan. Nah, berarti Kamis depan itu agendanya masih memeriksa saksi-saksi yang belum selesai. Nah, entah masih ada atau tidak saksi yang akan dihadirkan oleh penuntut umum, yang jelas nanti dihabiskan dulu nih saksi dari penuntut umum. Nah, kalau sudah habis, saksi penuntut umum sudah tidak menghadirkan saksi lagi, tidak ada saksi lagi, kemudian diberikan kesempatan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya ya, mau menghadirkan saksi yang meringankan tidak. Nah, saksi yang meringankan terdakwa itu terserah, misalkan saksi itu menerangkan mengenai bahwa uang itu bukan uang pemerasan atau uang itu untuk kerjasama, itu namanya saksi yang meringankan, namanya saksi adensat. Nah, setelah saksi yang meringankan itu ada ataupun tidak ada, baru nanti giliran pemeriksaan terdakwa. Nah, pada saat pemeriksaan terdakwa itulah boleh tuh di situ terdakwa Nikita Mirzani menyampaikan kepada majelis hakim. Tetapi dalam pemeriksaan terdakwa juga karena pokok perkaranya adalah pemerasan, maka terdakwa itu ditanya terlebih dahulu. Ditanya oleh hakim, ditanya oleh penuntut umum, kemudian ditanya oleh penasihat hukumnya. Tinggal terserah nih kita. Apakah dia lebih penting untuk melakukan pembelaan terkait pokok perkara ataukah dia ingin menyampaikan sesuatu yang di luar pokok perkara yang tidak ada poin pembelaan. Memangnya kalau informasi adanya pengondisian penegak hukum disampaikan kepada majelis hakim pada saat nanti ini kita diperiksa sebagai terdakwa, memangnya apakah bisa meringankan terdakwa? Menurut saya tidak bisa karena itu tidak ada kaitannya dengan pokok perkara. Nah, pemeriksaan terdakwa nanti itu lebih bagus digunakan bagaimana caranya agar terdakwa itu tidak terbukti melakukan pemerasan, melainkan uang yang mengalirnya itu adalah uang kerjasama endorse, kan dalilnya seperti itu. Buktikan nanti ketimbang menyampaikan sesuatu yang di luar pokok perkara. Percuma tidak akan mempunyai nilai poin yang bisa meringankan terdakwa kita. Lalu bagaimana informasi adanya pengondisian atau suap lah ya misalnya ya. Bagaimana menyampaikannya? Kemana yang lebih tepat? Yang lebih tepat adalah disampaikan ke aparat penegak hukum. Apa? Siapa aparat penegak hukum? Kepolisian, KPK. KPK bisa. Kalau misalnya di kepolisian tidak percaya misalnya karena ini kaitan dengan kepolisian, ya di KPK.
Itu. Jadi yang lebih tepat itu adalah rekaman flashdisk yang katanya ada dugaan pengondisian itu. Kalau memang benar dugaannya kuat, ada bukti percakapannya itu atau bukti rekamannya, sampaikanlah kepada KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Salah kalau disampaikan ke majelis hakim di dalam pokok perkara persidangan kita. Karena pada esensinya penasihat hukum dihadirkan atau membela terdakwa di persidangan dalam pokok perkara kita itu sejatinya adalah untuk targetnya satu membebaskan atau sekurang-kurangnya bisa meringankan hukuman nanti apabila putusan. Itu esensinya, bukan memasukkan perkara lain atau informasi lain ke dalam satu perkara yang sedang disidangkan itu. Percuma, tidak ada manfaatnya buat kita kalau untuk pembelaan. Itu. Kemudian yang kedua, saya juga mengamati sampai sidang terakhir kemarin, saya belum mendapatkan, belum mendengarkan ya poin-poin yang dapat membebaskan kita dari dakwaan ataupun dapat meringankan nanti buat Nikita. Saya belum dapat. Yang dilakukan terdakwa, yang disampaikan terdakwa dan penasihat hukumnya, justru saya melihatnya ini semakin memberatkan Nikita nanti. Apa? Terdakwa maupun penasihat hukumnya itu kan getol, terus berupaya mengungkap produknya saksi korban Reza Gladys itu bermasalah. Sadar atau tidak? Semakin diungkap produknya Reza Gladys itu bermasalah, maka semakin meyakinkan hakim bahwa pemerasan itu potensial terjadi. Kenapa? Karena pemerasan itu biasanya dilakukan terhadap orang yang mempunyai kelemahan atau kesalahan. Saya kasih contoh. Pejabat diketahui oleh oknum LSM, oknum wartawan, oknum ormas, diketahui dia melakukan penyimpangan anggaran, uang negara, atau korupsi. Ketika wartawan atau LSM atau ormas tahu, bagi oknum-oknum wartawan LSM ormas yang nakal, ketika dia memeras si pejabat yang ketahuan korupsi itu, maka potensial sekali dia menyerahkan uang karena takut dilaporkan, takut diberitakan. Kedua, pejabat ada kejadian belum lama di DKI itu masuk ke hotel bersama perempuan, dikuntitin tuh sama perempuan sampai pulang, terus diikuti sama oknum wartawan, oknum LSM, masuk ke hotel, kemudian pulangnya itu diikutin lagi sampai ke rumah. Setelah sampai rumah kemudian diperas. Terjadilah kan, diberikan karena takut diberitakan, takut diviralkan. Kenapa dia menyerahkan? Karena takut, karena punya kesalahan tadi, punya kelemahan. Sehingga terjadilah pemerasan, akhirnya ditangkap. Nah, begitu juga kasus ini kita semakin diungkap bahwa produknya Reza Gladys itu bermasalah, maka semakin percaya Reza Gladys itu ketakutan ya, oleh Nikita Mirzani sehingga dimintai sejumlah uang, kemudian menyerahkan karena Reza Gladys merasa bersalah, merasa ada kelemahan. Nah, jadi kalau semakin diungkap ya, produknya Reza Gladys bermasalah, ya, maka semakin meyakinkan hakim bahwa potensi pemerasan itu terjadi, potensial sekali terjadi. Karena Reza Gladys ketakutan produknya itu bermasalah. Kalau itu yang dibangun ya seperti itu. Nah, kerugian yang kedua, ya, hakim tidak akan percaya nanti kalau uang yang mengalir ke Nikita Mirzani dan developer itu ya itu buat endorse produk. Kenapa? Karena Nikita sendiri sama penasihat hukumnya selalu mengatakan, selalu mengungkap, selalu menyampaikan produknya Reza Gladys bermasalah. Memangnya Nikita Mirzani suka mengendorse produk bermasalah? Tadi itu pertanyaannya. Kalau terus dikatakan itu produknya bermasalah, justru seharusnya kalau dia ya tidak mau dibilang atau diyakini oleh hakim bahwa itu pemerasan, jangan terus mengungkapkan produknya Reza Gladys bermasalah.
Itu. Nah, kalau terus mengungkap, maka dampak buruknya itu ada dua tadi kan. Satu, semakin meyakinkan hakim terjadi pemerasan. Yang kedua, hakim tidak akan percaya kalau uang itu adalah untuk endorse. Karena logikanya, masa mau mengendorse produk-produk yang bermasalah? Kan nggak mungkin. Itu. Drama persidangan Nikita Mirzani kembali memanas. Permintaan Nikita untuk memutar rekaman suara yang disebut-sebut berisi dugaan penyuapan ternyata ditolak mentah-mentah di ruang sidang. Publik pun menunggu reaksi dari berbagai pihak, termasuk Tony RM yang akhirnya buka suara soal penolakan ini. Lalu, apa sebenarnya komentar Tony RM yang bikin netizen ikut heboh? Di tengah panasnya persidangan antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys, muncul babak baru yang tak kalah mengejutkan. Nikita melalui kuasa hukumnya sempat meminta agar majelis hakim mengizinkan pemutaran rekaman suara yang diklaim berisi bukti dugaan penyuapan. Namun, majelis hakim memutuskan menolak permintaan tersebut dengan alasan prosedural. Menanggapi hal ini, Tony RM, yang dikenal cukup vokal dalam mengomentari kasus-kasus publik, memberikan pandangannya. Ia menilai bahwa penolakan tersebut bukan berarti bukti yang dibawa Nikita tidak penting, melainkan ada aturan yang harus ditaati agar bukti tersebut sah digunakan di persidangan. Menurut Tony RM, jika ingin rekaman itu bisa diputar, pihak Nikita harus memastikan bukti tersebut sudah diverifikasi secara hukum dan diajukan sesuai jalur yang benar. Ia juga mengingatkan bahwa publik tidak boleh terburu-buru mengambil kesimpulan sebelum semua proses hukum selesai. Pernyataan Tony RM ini memicu beragam respons dari warganet. Ada yang mendukung pandangan logisnya, tapi ada juga yang menilai bahwa kebenaran harusnya diutamakan meski prosedur kadang menjadi penghalang. Kalau dilihat dari penjelasan Tony RM, sebenarnya yang ia tekankan itu bukan soal membela atau menyudutkan pihak manapun, tapi lebih ke masalah prosedur. Memang, di pengadilan semua bukti harus memenuhi syarat hukum biar nggak dianggap cacat. Tapi di sisi lain, publik jadi bertanya-tanya, kalau bukti itu benar-benar penting, kenapa tidak diupayakan dari awal agar sah secara hukum? Nah, disinilah pro dan kontra mulai muncul. Penolakan hakim terhadap permintaan Nikita Mirzani untuk memutar rekaman dugaan penyuapan memang menimbulkan tanda tanya besar. Meski Tony RM mengingatkan pentingnya mengikuti prosedur hukum, publik tetap penasaran, apakah rekaman itu benar-benar ada? Dan kalau iya, seberapa besar pengaruhnya terhadap jalannya persidangan? Kasus ini seakan membuka babak baru yang bisa saja mengubah arah putusan, atau justru memperpanjang drama yang sudah lama bergulir. Satu hal yang pasti, mata publik kini tertuju pada langkah Nikita selanjutnya. Apakah ia akan mencari celah hukum lain, atau memilih strategi yang berbeda untuk membuktikan kebenarannya? Drama persidangan ini jelas belum menemukan titik akhir. Setiap langkah, setiap keputusan hakim, dan setiap komentar dari pihak terkait, akan terus menjadi sorotan publik. Apakah rekaman suara dugaan penyuapan itu pada akhirnya akan terdengar di ruang sidang? Atau justru terkubur di balik prosedur hukum? Kita tunggu kelanjutannya. Kalau kamu nggak mau ketinggalan update panas seputar kasus ini, pastikan untuk klik like, tekan tombol subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Biar kamu selalu jadi yang pertama tahu gosip dan fakta terbarunya.